Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Johan Kurniawan SPD, Kepala SD Negeri 1 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar. Kali ini saya ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial dan emosional, program sekolah penggerak ya. Ini saya sampaikan bukan semata-mata saya ingin menggurui atau lebih pintar dari teman-teman kepala sekolah yang lain, tapi saya hanya ingin berbagi praktik baik apa yang saya ketahui. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Kita akan langsung pada materi yang akan saya sampaikan. Ya, di sini ada pembelajaran sosial dan emosional ya. Ini yang akan kita pelajari selaku kepala sekolah penggerak yang memang program ini adalah program yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya. Oke, kita akan coba masuk ke pendidikan atau pembelajaran sosial dan emosional. Ya, halo Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang sekolah aman dan nyaman? Ya, Bapak Ibu tentunya membayangkan asumsinya berbeda-beda gitu. Seperti apa sih aman dan nyaman itu gitu ya. Oke, untuk mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman, kita akan mempelajari 3 hal berikut. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, kesadaran penuh. Yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Ya, oke, Bapak dan Ibu, sebelumnya kita telah merefleksikan diri terhadap emosi positif dan negatif yang Bapak Ibu rasakan. Kita bisa lihat ya, di sebelah kiri ada roda emosi. Di situ berbagai macam perasaan yang ada. Ada sedih, duka, benci, terkesima, takut, takjub, bingung, kecewa, termenung, percaya, tunduk, menerima, cinta, ya, ketegangan, optimis, tertarik, sikap agresif, jengkel, marah, menghina, muak, bosan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa rasakan itu semua di kala-kala tertentu ya, di saat-saat tertentu kita kadang-kala pernah merasakan itu, pernah khawatir, pernah takut dan lain sebagainya, pernah cinta, pernah tenang, senang, gembira gitu kan. Saat ini emosi yang manakah yang Bapak Ibu rasakan? Dari roda emosi ini kira-kira yang menggambarkan perasaan kita saat ini apa gitu. Waspadakah, ngamukkah, terorkah, atau kagumkah dan lain sebagainya. Yang bisa merasakan adalah Bapak dan Ibu semuanya. Terus kejadian apa yang membuat Bapak atau Ibu merasakan emosi tersebut? Ya, jadi apa sih? Kejadian apa sih yang membuat kita itu kok cinta, kita itu kok senang, kita itu kok gembira, atau bahkan mungkin benci gitu ya, atau mungkin terkejut. Kejadian apa yang kita rasakan? Nah, itu perlu kita sikapi. Oke, selanjutnya mari berefleksi bagaimana pengelolaan emosi yang Bapak atau Ibu kepala sekolah lakukan. Yang pertama, apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif. Mengenai aspek sosial dan emosional, pembelajaran sosial emosional fokus pada bagaimana memahami diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, bagaimana berperilaku dengan cara yang semestinya dalam norma yang sesuai. Ya. Pendekatan pembelajaran sosial emosional yang efektif seringkali menggabungkan 4 elemen yang diwakili oleh akronim SAFE. Ya, yang pertama sequential ya.
atau berurutan. Aktivitas yang terhubung dengan dan terkoordinasi untuk mendorong pengembangan keterampilan. Terus yang kedua, aktif. Bentuk pembelajaran aktif yang melibatkan murid dan menguasai keterampilan dan sikap baru. Fokus ya. Ada unsur pengembangan keterampilan sosial maupun personal. Yang terakhir, eksplisit ya. Bertujuan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional tertentu secara eksplisit. Nah, kesadaran penuh. Apa sih kesadaran penuh? Kesadaran penuh, mindsetfulness, menurut Kabat-Zinn dalam Hawkins 2017 halaman 15 dapat diartikan sebagai kesadaran yang memunculkan atau yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Oke. Banyak peneliti yang menunjukkan bahwa di dalam kondisi berkesadaran penuh terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres. Ya, berkurangnya stres ya. Dan munculnya perasaan tentang ada atau tenang, stabil ya. Tuh. Dengan latihan berkesadaran penuh, maka seseorang dapat menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih, yang akan berpengaruh pada keputusan yang lebih responsif dan reflektif. Oke, pembelajaran sosial dan emosional ya, berbasis kesadaran penuh ya, dalam mewujudkan kesejahteraan hidup atau well-being. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh yang dilakukan secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit diharapkan dapat mewujudkan kesadaran hidup atau well-being ekosistem sekolah ya. Oke. Kita lihat di situ ada diagram well-being atau kesejahteraan hidup ya. Kompetensi sosial emosional ya, keterampilan sosialnya adalah kerjasama dan resolusi konflik, pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran dirinya adalah pengenalan emosi. Pengelolaan dirinya adalah pengelolaan emosi dan fokus. Kesadaran sosialnya adalah empati. Kesadaran penuh atau mindfulness ya. Berbagai kegiatan berbasis kesadaran penuh dalam sehari-hari memungkinkan seseorang membangun kesadaran penuh untuk dapat memberikan perhatian secara berkualitas yang didasarkan keterbukaan pikiran, rasa ingin tahu tanpa menghakimi, dan kebaikan hati yang akan membantu seseorang dalam menghadapi situasi-situasi menantang dan sulit ya. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan dan empati. Kita harus memiliki itu. Pemahaman diri dan orang lain yang lebih. Yang keempat, kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain ya. Menurut kamus Oxford English Dictionary, well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat dan bahagia. Ya. Kesejahteraan hidup adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan diri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik ya. Memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri. Itu ya. Sedangkan ini ada juga menurut McGrath dan Nobel ya 2011. Murid yang memiliki tingkat well-being
yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Kesadaran fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan daya lenting atau resiliensi dalam menghadapi stres dan keterlibatan dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Ya. 5 kompetensi sosial emosional dalam modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama adalah kita akan ketahuan dulu ya. Contoh 1, kesadaran sosial. Terus habis itu kesadaran diri. Ya, kesadaran diri itu kalau untuk sosial itu contohnya kita berempati. Kalau kesadaran diri itu pengenalan emosi ya. Terus ada pengelolaan diri. Pengelolaan diri itu pengelolaan emosi dan fokus ya. Fokus. Terus keterampilan relasi, kerjasama dan resolusi konflik. Terus pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab tentunya gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kesadaran diri seperti tadi ada roda emosi ya. Pemahaman atas 6 emosi dasar. Ada gembira, takut, terkejut, muak atau jijik, marah atau sedih dan sedih ya. Nah, di sini kita memikirkan atau baru bisa memahami dari 6 emosi dasar ini ya. Oke. Gambar di atas adalah roda emosi yang disusun oleh Robert ya, seorang psikolog dan terapis. Gambar roda emosi ini dapat membantu dalam menggali emosi yang muncul. Gambar ini bisa membantu kepala sekolah dalam membantu guru dan murid mengenali emosinya. Pengenalan emosi seperti ini dapat membantu baik diri sendiri maupun orang lain untuk dapat merespon terhadap kondisi sendiri secara lebih tepat ya. Jadi seperti itu ya. Kesadaran penuh memiliki korelasi yang tinggi terhadap kesadaran diri sebagai kompetensi pembelajaran sosial dan emosional. Kembali kepada pengenalan emosi. Terdapat 6 emosi dasar pada kita manusia. 6 emosi tersebut yaitu takut, jijik, marah, kaget, bahagia, dan sedih. Emosi-emosi ini dapat muncul akibat reaksi fisik, aktivitas pikiran, dan pengaruh budaya. Ya. Dengan latihan dan mengenali emosi dalam kesadaran penuh sebelum merespon, kita dapat meningkatkan kemampuan kita merespon secara lebih baik. Hal ini bukan hanya berdampak pada well-being diri kita, tetapi dapat membantu kita menjadi role model bagi pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid-murid di sekolah. Mari kita berefleksi. Apakah 6 emosi dasar tersebut pernah Bapak Ibu alami sebagai kepala sekolah? Tentunya pernah ya. Ketika 6 emosi dasar tersebut muncul, apa yang menjadi pemicu? Ya, macam-macam, tentunya beragam ya. Mungkin kalau jijik itu mungkin ada benda atau barang tertentu yang memang kita dan lain sebagainya. Terus bagaimana Bapak Ibu mengelola emosi tersebut? Ya, ini juga jawabannya masing-masing kembali kepada kita ya. Bagaimana mengelola emosi tersebut gitu. Ya, selanjutnya pengelolaan diri ya, atau stop ya. Stop. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan. Terus take deep breath. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui hidung, rasakan udara hangat yang keluar dari hidung. Lakukan 2-3 kali napas masuk. Ya, napas keluar. Ya, observe atau amati. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Amati perut yang mengembang sebelum membuang napas. Amati perut yang mengempes saat Anda membuang napas. Amati pilihan-pilihan yang dapat Anda lakukan. Terus lanjutkan ya, proses ya. Latihan selesai, silahkan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif ya. Jadi ini penting ini ya, pengelolaan diri, stop ya.
berhenti dulu.